inilah hasil dari wawancara kami. Silahkan ditonton, like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Nama Rika Novarma, di belakangnya SPDI. Karena memang basic saya jurusan pendidikan bahasa Arab di Unisya Syarif Jakarta. Nama itu panjang, 3 suku kata, Jul, Lina, Mukil. Cuman kalau suka dipanggil Jul, suka dikira laki-laki. Sudah dikenal Pak Jul. Jadi, tapi sebenarnya jangan lama ya, Jul ya. Cuman ini lebih suka dipanggil dengan akhir belakangnya, Mutia. Enggak, nama saya Budi Kartono. Sekali di sini dipanggilnya jarang panggil nama sih, dipanggilnya Mister. Nama yayasannya Yayasan Generasi Pendidikan Istiqomah. Nama yayasannya. Dan itu berawal dari Rumah Quran Istiqomah atas permintaan. Dulu tuh berawal dari COVID ya. Jadi zaman COVID itu wali murid, kebetulan bukan wali murid, teman-teman. Kebetulan saya mengajar di Al-Fikri dan teman-teman itu punya anak-anak kecil yang berkeliaran karena mereka orang tuanya mengajar online, jadi anak-anaknya nggak terawasi, bahkan bebas di mana-mana tanpa pengetahuan apapun gitu. MPK Al-Yusra berdiri tanggal 5 Mei tahun 2015. Di saat sebelum yang Pekanbaru yang asap tebal. Sebelum asap tebal itu. Jadi sebelum asap tebal itu kita mendirikan tanggal 5 Mei 2015. Ceritanya panjang ya, soal latar belakang. Jadi begini, awalnya dulu Umi ingin tidak pernah terfikir untuk membuat rumah tahfiz. Malah terfikirnya adalah membuat sebuah lembaga homeschooling karena anak-anak kami homeschooling untuk SD. Jadi ketika mereka sudah besar lewat dari SD, rencana berdasarkan pengalaman itu ingin membuat lembaga homeschooling. Jadi bagaimana mendidik para ibu untuk mendidik anaknya sendiri. Itu cita-cita awalnya. Nah, tapi ternyata Allah takdirkan lain. Itu tidak terjadi, malah terjadi aktif. Jadi tahun 2015 itu kebetulan ini alhamdulillah ada dana sekitar 50 juta dan saat itu ingin berangkat haji. Mendaftar untuk haji kan 25 juta ya. Jadi ingin berangkat haji. Nah, mau daftar haji. Terus akhirnya daftar haji. Harusnya daftar haji kan ke bank dulu ya. Tapi ini ke Depak, terus kata Depak berangkatnya ibu 18 tahun lagi kan. Maksudnya 18 tahun lagi 2015, jadi kemungkinan ini masih hidup atau enggak. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya pulang lagi ke rumah berpikir kayaknya nanti dulu lah karena 18 tahun untuk berangkat haji. Nah, terus saat itu anak Umi yang paling besar lagi mondok di Jakarta. Ya kan, anak Umi mondok di Jakarta tukang tahfiz. Jadi ketika dia lulus SMP, dia tidak mau masuk SMA. Terus dia ingin tahfiz dalam setahun, dia minta. Jadi dia delay dulu SMA-nya 1 tahun. Nah, saat itu dia lagi mondok di Jakarta. Jadi berpikir kalau seandainya dia mondok di Jakarta, menghafal Al-Quran di Jakarta, otomatis ketika kembali ke Pekanbaru harus ada sebuah lembaga di mana mewadahi untuk hafalannya terjaga. Awalnya begitu saja. Jadi dibuatlah, jadi terpikirlah akhirnya dana yang tadi 50 juta tidak jadi berangkat haji, ya kan? Tidak jadi berangkat haji. Akhirnya dialokasikan untuk mendirikan rumah tahfiz. Jadi seperti tadi lihat itu yang semua belum ada, yang ada hanya ini juga belum ada, yang di situ juga belum ada, gedung itu belum ada, yang sana belum ada, yang ada hanya satu di depan saja itu kayak kos-kosan, karena sini ada kos-kosan, jadi situ kan lima kos-kosan. RA Muizzah Hasanah ini di bawah naungan Yayasan Waslul Kulli. Jadi Waslul Kulli sendiri itu menaungi 2. Yang pertama RA Muizzah Hasanah, yang kedua TPQ Al-Hijrah. Jadi ada 2. Cuman ini kan yang ditanyakan Muizzah Hasanahnya kan, RA-nya ya. Jadi latar belakangnya itu secara formalnya seperti ini. Keresahan sebenarnya.
ketika itu kami masih awal-awal tinggal di lingkungan perumahan tersebut. Ada kami tanya sama anak-anak, kok nggak sekolah, jamnya jam sekolah, usia dia ada usia TK. Jadi keresahan dari situ, ulang kali bertanya, ulang kali akhirnya malam datanglah ngaji. Begitu ngaji datang ke rumah tanyain, tanya panjang. Tujuan saya membuka mulai dari dinamakan TK Istiqomah gitu ya. Yang pertama mendidik generasi, maksudnya anak-anak usia dini itu dengan Al-Quran. Tapi bukan berarti melepaskan dunia bermainnya. Gitu. Jadi mendampingi anak-anak tumbuh kembang anak-anak itu dengan Al-Quran. 90% itu lebih ke Al-Quran, tapi boleh katakan sebenarnya sekarang udah 80% ya, 20% itu ada kegiatan kayak enggak, itu keagamaan juga ya. Kegiatan kayak penguatan psikomotorik, mereka misalnya berkreativitas menggambar, tapi mungkin menggambarnya ke ini kaligrafi, pokoknya yang sifatnya ke Islami, tapi kan itu melatih psikomotorik anak. Kemudian ada juga nanti mereka bermain project ya, misalnya membuat bagaimana cuci piring atau membuat hasil karya, buat sopir. Pokoknya adalah kegiatan yang lumrah yang dilakukan oleh TK. Iya, jadi awalnya kan itu ya, awalnya menjadi sebuah wadah untuk anak bisa menjaga hafalan. Tapi akhirnya terpikir, kita tuh punya anak dua, anak ideologis dan anak biologis. Nah sekarang bagaimana cara menampung anak ideologis ini? Kalau kita sudah ada, jadi akhirnya kita sudah memiliki anak ideologis itu lebih banyak daripada anak biologis, makanya terus berkembang terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak orang yang support ya, jalan sampai sekarang. Dari satu cabang, akhirnya sekarang ada 4 ya. 4 cabang. Ada di Mumbai, ada di Goba, di sini, di Rawabeni, ya, 4 ya. Jangan lupa niat awal apa. Kita buka ini kan tujuannya adalah untuk membantu yang sulit. Bahkan selain itu kalau ada yang anak yatim kami gratiskan. Kalau ada yang tak mampu, suruh dia ngasih surat dan surat keterangan dari RT RW, bahwasanya memang tak mampu, kita bantu. Ya beasiswa ya, gitu. Ya kalau bahasa kerennya itulah, karena sekolahnya kecil kan ibaratnya kita potong lah. Kalau ya biasanya SPP-nya 80, kita bayar separuh 40. Itu. Kendalanya masalah lokasi ya. Karena kan di depan tuh di jalan umum orang tua banyak mengantar buntut anak itu pakai mobil satu, jadi macet, jadi masyarakat kadang-kadang agak kurang nyaman satu. Yang kedua banjir lokasinya. Ya mau doanya aja kita cari gitu ya lokasi yang ini. Tapi kalau dari sisi dukungan, dari hasil output yang didapatkan anak-anak, alhamdulillah sampai sekarang kami belum mengalami keluhan apa-apa. Harus kita jalani, karena kalau prinsipnya adalah kalau kita diam, berarti kita mati. Jadi kita harus bergerak. Dan selama ini Umi hanya memakai rumus termodinamika 1, W sama dengan F kali S, ya kan? Di mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, F itu jarak. Untuk menghasilkan suatu usaha yang besar, gaya dan jaraknya harus dibesarkan. Jadi gitu. Jadi apapun permasalahan itu yang dipakai terus. Jadi ada masalah udah gayanya apa, jaraknya apa, kerahkan usaha yang besar. Kalau salah satu gaya dan jarak itu 0, maka usahanya pasti 0. Iya. Dan kalau gaya 0, jaraknya pasti besar, tapi hasilnya 0. Itu sebaliknya. Jadi selalu berusaha, kendala itu harus dilewatkan, tidak boleh dibiarkan dijalani terus. Masalah kendala itu pasti ada, tidak ada kendala, masalah biaya, masalah santri, masalah untuk semua pasti ada, tidak mungkin tidak ada, itu ada. Tapi itu kita jalankan terus. Kita pokoknya berusaha, kan kalau kata Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ini pada prinsip itu bahwa hari ini akan harus selalu lebih baik daripada hari kemarin. Kalau dalam proses kelembagaan namanya biaya itu tidak dipungkiri, hampir semua lembaga pasti dia masalah biaya. Tapi sejauh ini masih bisa di cover atau bisa kita selesaikan. Untuk kendala di situ misalnya seperti ini ya,
wali murid bayar SPP-nya lambat. Otomatis kalau mereka lambat, honor yang diberikan kepada guru juga lambat. Kan gitu. Nah, jadi disitulah perannya yayasan atau pengelola disikapkan di situ. Kemudian kalau memang itu tadi lah, kalau memang benar-benar tak mampu, ambil surat izin, surat keterangan tak mampu dari RT RW, makanya. Itu. Kalau kami, alhamdulillah dekat kami, tadi disampaikan Ketua Umi ya. Ketua Umi itu alhamdulillah sudah terkenal di Riau, gitu ya. Dan TK kami, walaupun TK-nya belum mendapatkan izin dari dinas, belum mengurus izin dinas, tapi alhamdulillah kami adalah lembaga kedua tingkat TK yang sudah melakukan lulus munakosyah metode Umi untuk anak-anak, bahkan dengan nilai yang bagus ya. Dan alhamdulillah kemarin mendapatkan akreditasi B ya, karena untuk mencapai A itu susahnya. B plus ya, udah mau mendekati A alhamdulillah gitu ya. Jadi sudah mengadakan lulus munakosyah, dan karena memang utamanya Al-Qur'annya. Jadi ketika ada lembaga lain, misalnya ada pindahan dari daerah lain yang anaknya metode Umi, orang akan mengarahkan ke sekolah kami gitu. Yang selain itu kan yang pertama itu TK FIS, lalu alhamdulillah kami, karena mereka memang unggul dari sisi sarana prasarana. Untuk lulusan S1, ada lulusan S1 mau masuk sini dia mampu kayak tidak mampu, apapun dia di sini gratis. Jadi kalau untuk lulusan SMA kita memilih yang masuk sini yatim duafa. Ya, yatim duafa di sini itu gratis, syaratnya boleh. Tapi kalau untuk lulusan S1 ya, lulusan S1 apapun jurusannya, mau fisika, mau matematika, mau syariah, mau apapun dia asal di S1 dan tidak melihat ekonominya, mampu tidak mampu, kita akan gratiskan. Kenapa? Karena kami ingin mencetak para guru, ya, mencetak para guru yang sudah hafal Quran. Jadi contoh ini sekarang di SD ya. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat unik juga. Ketika SD itu kami sudah umumkan bikin SD, belum SD baru diumumkan dari mulut ke mulut, itu lamaran sudah masuk. Lamaran mengajar dari segala jurusan masuk, tapi satu pun yang hafal juz 30. Gitu kan. Sementara di situ butuh orang yang hafal juz. Jadi dia boleh mau ekonomi, dia mau matematika, dia mau apa. Dan itulah kami ingin mencetak sarjana-sarjana S1 yang sudah hafal Quran. Alhamdulillah setiap event-event yang semacam itu kalau ketika itu ikut nggak pernah pulang tangan kosong. Oh, Masya Allah. Ya. Cuman waktu terakhir ini kan sekarang lebih tampil ke pentas ini apa namanya? Kalau sekolah kan ada gugus ya kan, jadi perkumpulan gugus ini 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Kebetulan kalau itu biasanya kami yang paling banyak. Kalau misalnya disediakan dalam acara pentas seni itu. Apa namanya lupa itu kan masuk ada terus dari Tapung tuh ada juga yang di Mataram ada satu RA itu Lila ya, ada situ ada tuh jauh-jauh gitu kan, jauh-jauh jadi ngumpulnya satu. Misalnya tersedia piala 20 paling tidak bisa 10 ke 2 pulang. Masya Allah. Pasti, nah satu ya kami belum mengantongi izin ya dari dinas karena memang belum diurus. Kami saya kekurangan waktu untuk melakukan itu, kekurangan tim. Yang kedua kami ya dari sisi finansial karena memang saya mengandalkan dana dari SPP Wali Muslim, belum membuka, istilahnya belum melebarkan saya mencari donatur atau apa. Di situ masih menjadi kekurangan karena memang fasilitas itu sangat berpengaruh terhadap minatnya anak-anak itu. Jadi orang tua yang kuat tapi ternyata anaknya ngelihat fasilitas kita masih minus kan berat. Tapi ketika mereka sudah awalnya seminggu pertama itu anaknya sangat dipaksa. Tapi baru ketika mereka sudah merasakan kasih sayangnya guru, merasakan enaknya disayang sama guru sama, baru mereka dekat gitu. Bahkan ada yang nggak mau masuk ke SD gitu ya. Tapi ketika awal-awal ngelihatnya kok nggak ada apa-apa gitu. Ada sekarang udah ada tapi belum maksimal. Jadi memang saya masih berharap Allah memberikan jalan keluar. Kekurangan pasti ada, tapi ini tidak akan pernah lemah dengan kekurangan itu. Tidak akan pernah lemah.
kekurangan itu apa, pasti kekurangan pasti ada, tidak mungkin tidak ada kekurangan, tapi selalu kita akan memperbaiki kekurangan itu, pasti ada. Tidak mungkin kadang-kadang itu enggak itu bohong. Jadi ada kekurangan itu ada, memang kita akan selalu memperbaiki kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Memang berapa ya? Jadi kalau hafalannya berapa ya? OTW gitu, selalu terus memperbaiki. Gitu. Kita pasti kekurangan itu ada. Tapi itulah kekurangan itu yang harus kita perbaiki terus dan terus kita perbaiki. Jadi jangan membiarkan sedikit ada kekurangan apa kalau tidak diperbaiki langsung. Jadi selalu istilah itu harus kekurangan itu pasti ada. Banyak kalau gitu banyak ya. Manusia ini banyak. Tapi kita akan selalu memperbaiki kekurangan. Meningkatkan mutu itu harus setiap hari. Nah, saya tadi hari ini harus lebih baik dari hari. Itulah halaman yang kurang luas. Siapa tahu nanti kamu jadi donatur kan, dan kita perluas halamannya kan. Kan dengan adanya siswanya itu kan apa namanya, ukuran siswa dengan halaman itu kurang memadai. Kalau taksiran dari izin Kemenang itu kan takarannya dia untuk satu lembaga atau RA itu ukuran tanahnya adalah 300 meter persegi. Sementara yang kami punya kan belum cukup. Kalau 2 rumah itu kan nggak ada, kalau sekitar 200-an. Nah, memang karena kami bangunan yang lama dan sekolah lama, alhamdulillah masih diizinkan. Kalau sekarang nggak bisa. Buka sekolah yang baru minimal untuk RA itu harus 300 meter persegi tanahnya. Kalau nggak bisa, nggak keluar. Bahkan sekarang MI pun ada aturannya. Paling kemudian MI sampai ke MTS sama itu. Tapi dia jenjangnya beda, masing jenjang beda lagi. Sangat berpeluang kalau menurut saya, karena alhamdulillah anak-anak kami ya itulah output kami itu anak-anak itu bukan hanya bagus di Al-Quran, tapi kalau saya ya pribadi prinsipnya kalau Al-Quran itu bagus itu akan merubah segala hal ya. Jadi anak-anak kami punya kreativitas yang berlebih. Ada yang kemarin yang jago, maksudnya ketika di SD dia berprestasi, bukan hanya di Al-Quran, di bidang-bidang lain gitu. Bahkan nyampe SD gitu ya, tidak harus mengulang lagi, udah selesai tuntas 1 juz, udah selesai begini. Bahkan di nilai pelajaran sekolah pun ya, termasuk anak kandung saya yang saya titip juga di sana. Saya nggak terlalu full mengajari dia belajar membaca, menulis atau apa. Tapi ya saya yakin ketika di Al-Quran pertama, yang kedua dia Al-Quran di sekolah terus diajarin tanpa tekanan, bisa kok gitu. Bahkan mampu dia mencapai nilai 100 di pelajaran-pelajaran tertentu. Jadi kalau menurut saya sangat berpeluang. Mereka sampai di posisi kami sudah di depannya, gitu kan gitu. Jadi kita bagi ilmu ya udah. Jadi kita meningkatkan kualitas terus. Jadi kita bagi ilmu, oh gini, kalau sih nggak masalah. Apa gimana? Kita tahu aja semua. Karena tidak mungkin sendiri menciptakan satu rumah satu penghafal Al-Quran. Tidak mungkin hanya kami alias orang, kita harus butuh orang banyak, butuh rumah tafis lain yang berkembang, yang sehingga mereka juga mewujudkan satu rumah satu penghafal. Begitulah kontribusinya. Jadi nggak takut disaingi. Karena mungkin gini, kayak di pasar orang jual cabai kan, cabai nggak akan tukar, rezeki itu tidak akan tertukar, tidak ada masalah. Jadi nggak masalah. Jadi malah kami menjadi konsultan pada rumah tafis yang lain, kita bantu mereka, ayo apalagi nih, ayo dibantu, betul di supervisi mereka bantu. Terus ada juga nih, terus gimana kalau mereka bisa menyaingi? Alhamdulillah. Nah cuman kalau saya bilang ketika mereka sudah mau menyaingi kami, kami bisa pastikan kami lebih depan. Nah seperti itu. Ya, kita akan punya inovasi terus seperti apa setiap hari. Seperti itu. Ya, contoh sekarang kita sudah mulai ada podcast satu ya, podcast rutin, kita sudah rutin di podcastnya. Mungkin bisa dibandingkan lah dengan rumah tafis yang lain. Nah, terus malam kami juga sudah ada podcast, sekarang tahajud kita sudah. Jadi selalu meningkatkan kualitas yang tirulah kami. Gitu. Silakan tiru, nanti ketika sama kami sudah punya inovasi lagi yang lainnya seperti itu. Ini lupa saya tadi. Jadi anak-anak ini nabung infak setiap Jumat. Jadi kami ada kota itu yang gambarnya Ka'bah itu. Anak-anak itu setiap Jumat. So rata-rata memang anak-anak udah bilang 2000 dah, 2000 semua ada. Biasanya tuh belum sampai akhir
buka itu udah penuh, biasanya satu semester itu udah penuh. Kita buka dan itu udah disepakati, biasanya kami bagikan kepada duafa atau fakir. Tapi tidak uang yang kami kasihkan, kalau uang nggak nampak kecil gitu. Jadi kami belikan sembako, kami paketkan kayak kemarin yang sudah buka itu rata-rata sekali buka itu bisa bikin 20 paket. Jadi ke warga-warga sekitar yang kelihatan fakir, duafa gitu. Kemudian untuk sumbangsinya kepada lingkungan yang kami kan juga pakai masjid. Nah, jadi karena kami kegiatan kadang hari Jumat itu juga ada kegiatan di masjid, makanya rutinitas kita juga memberikan sumbangan kepada masjid berupa infak gitu kan. Ya, yang paling tidak rutinnya di bulan puasa. Bulan puasa kadang ya berapa ada saldonya, kadang ya bisa jadi 500, kalau lagi banyak ya bisa dikasih 1 juta. Nah, seperti itulah. Jadi makanya ada feedbacknya, pokoknya ada balik. nggak, iya pokoknya nggak putus guna masyarakat. Lingkungan sekitar nampak positif. Iya. Motivasinya pertama, kalau saya moto yang mungkin nggak pernah ada tuh di WhatsApp saya itu al-ilmu ila amalin kasyajarin bila tanahul, ilmu yang dibagi amalkan seperti pohon yang tak ada buahnya. Jadi saya bukan berbisnis, walaupun saya aslinya orang Minang gitu ya, tapi bukan Minang yang pedagang gitu. Jadi ada yang Minang di sini? Ada? Nggak ada. Ya, jadi saya mencintai pendidikan terutama Al-Quran. Saya kebetulan dari kecil dididik dengan Al-Quran. Jadi amanah dari almarhum orang tua saya untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Allah berikan kemudahan, ya saya amankan. Yang kedua, amanah dari almarhum yang memberikan saya beasiswa untuk kuliah dulu S1, bahwa kamu tidak usah berterima kasih kepada saya, amalkan ilmu yang kamu dapatkan itu sudah cukup menjadikan ucapan terima kasih kamu ke saya. Selalu meningkatkan kualitas yang tirulah kami gitu. Silakan tiru, nanti ketika sama kami sudah punya inovasi lagi yang lainnya seperti itu. Itu lebih kurang. Punya resep lain. Resep lain lagi, nanti ada lagi, depan lagi, ada lagi. Ya sekarang nggak pakai cabai, besok pakai cabai. Iya. Kita akan terus harus berubah dan terus belajar terus. Jadi itulah gunanya motivasi terus setiap saat harus. Jangan berkecil hati untuk jadi guru atau berwirausaha di bidang pendidikan. Kalau mau cari kaya, salah jalannya. Salah jalannya ya. Jangan jadi guru. Jadi ketika apapun jawabannya, secara pribadi, selain saya jadi ketua yayasan, saya akan guru. Guru itu adalah panggilan jiwa. Tidak semua orang bisa jadi guru, ya kan Bu? Nah, ada orang hebat tapi tak bisa jadi guru. Tapi banyak orang hebat berasal dari hasil dari guru. Panggilan jiwa guru, tak mudah. Nah, kalau untuk buka usaha ini ya jelas kayak gitu. Kalau saya kan, alhamdulillah dengan konsep asal itu sampai hari ini bertahan muridnya. Paling nanti kalaupun bisa yang bikin rame, kadang ada yang RA atau TK baru buka numpang ya, karena dia belum bisa ambil jasa dari kemana, nggak bisa ambil jasa numpang pernah nginduk sama lah SD yang baru buka kayak gitu juga kan. Iya. Di awal nginduk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Latifah Aini. Nama saya Sakinah. Nama saya Aidil Berkani. Nama saya Sekar Landari. Nama saya Andi Siswadi. Nama saya Sadda Mali. Halo Kak Sakinah. Haus. Ini apa minumnya? Para bapak-bapak Bapak. sedang Bapak. saya sendiri. Belum datang lagi.